Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iska, SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kadengan 1, Kecamatan Brujok, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan video pasca observasi. Telah bersama saya di pagi hari ini yang berbahagia ini, yaitu Bapak Puji Kartika Nugraha SPD GR selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak kelas 35B, dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nova Mayasari SPD selaku wali kelas 5 di SD Negeri Kadengan 1. Untuk mengawali percakapan pasca observasi ini, terlebih dahulu kami beri waktu kepada Pak Puji Kartika Nugraha untuk memberikan sepatah dua patah kata demi kelancaran perjalanan atau percakapan dalam pasca observasi ini. Kami persilahkan untuk Pak Puji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iska, IPB Angkatan 7, Bu Nova, rekan sejawat atau guru kelas 5 yang nanti akan menjadikan observasi dari pendengar ini. Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan jadwal dari DPGP, kita akan melaksanakan kegiatan TPB yang kelima yang judul rancangan program yang berpihak pada murid. Nanti panjenengan Pak Iska pusing di sini karena kemarin panjenengan juga sudah melaksanakan praobservasi dan observasi. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pembelajaran. Di sini nanti panjenengan melakukan pusing mulai dari awal sampai akhir, dan kita harapkan pembelajaran yang berbeda dengan murid ini bisa menular atau bisa digunakan sebaik mungkin. Itu Bapak Ibu, monggo nanti bisa dimulai dari harapannya mulai dari pra, observasi dan pasca, nanti diulas lagi Pak Iska, sampai nanti di akhir pasca mendapatkan kesimpulan. Nah, di sini nanti saya akan hanya sebagai pengamat untuk panjenengan melakukan proses. Terima kasih untuk. Terima kasih Pak Puji atas saran-sarannya. Baiklah, selamat pagi Bu Nova. Selamat pagi Pak Iska. Terima kasih Bu Nova telah meluangkan waktu dalam kegiatan pasca observasi pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan di sela-sela kesibukan panjenengan dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya kemarin kita telah melakukan coaching untuk supervisi akademik yang mana telah kita laksanakan kemarin hari Selasa kemarin, minggu kemarin, dan sebelumnya juga sudah kita laksanakan observasi terlebih dahulu terkait dengan karena kita satunya ya. Dalam kegiatan pasca observasi ini mungkin nanti kita sebelum kilas balik pada kegiatan kita di saat observasi, kita langsung ke pasca observasi ini. Yang pertama, kami ingin jelaskan kepada Bu Nova bahwa kegiatan pasca observasi ini nanti kita melakukan percakapan, santai saja kita melakukan percakapan, yang mana dalam percakapan ini bertujuan untuk nanti menganalisis hasil data observasi yang sudah saya lakukan pada Bu Nova kemarin dalam pembelajaran kemarin. Kemudian kita melakukan percakapan umpan balik ya, selain itu nanti juga ada kita ngobrol-ngobrol tentang perencanaan area pembelajaran siswa yang pada waktu
pasca itu yang ingin panjenengan kembangkan itu di area itu peningkatan minat apa itu kemarin ranah kognitifnya, yaitu dalam menyelesaikan soal hot gitu ya, kemampuan anak dalam penyelesaian soal hot. Nah, nanti kita bahas itu untuk rencana area pengembangannya, dan yang terakhir nanti rencana aksi pengembangan diri ibu sebagai seorang guru, sebagai pengajar. Jadi intinya kita dalam kegiatan supervisi ini bukan menilai dengan duit, kita istilahnya ya saling sharing, ya, mencari atau meningkatkan pembelajaran yang berbasis yang berpihak kepada murid. Ini baiklah Bu Nova, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini. Alhamdulillah dalam kegiatan observasi di kelas 5 kemarin itu berlangsung dengan lancar. Hari Selasa kemarin alhamdulillah dengan baik, dengan lancar. Saya melihat juga anak-anak itu aktif ya, antusias terhadap materi yang Bu Nova sampaikan, yaitu kemarin tentang apa Bu materinya itu? Tentang kubus ya, volume kubus ya, jadi mungkin dari sini ada beberapa pertanyaan nanti dan catatan hasil pengamatan saya ya tentang pelaksanaan observasi akademik di dalam kelas jenengan dan kelas 5 yang sudah kita lakukan hari Selasa kemarin. Tentu ya. Jadi dalam pembelajaran di kelas Bu Nova sudah menggunakan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kalau saya melihat kemarin itu ada diferensiasi konten, mungkin prosesnya walaupun kemarin juga jenengan menerapkan apa itu, walaupun baru kita lakukan pengimbasan tentang teknik stop. Nah, ya, alhamdulillah kemarin sudah berani untuk menerapkan ke anak ya, untuk sebagai pembelajaran sosial emosional. Saya melihat kegiatan sudah berhasil, namun ada yang perlu ditingkatkan lagi. Ini kan Bu ya, ada yang perlu ditingkatkan lagi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Nova setelah melaksanakan kegiatan observasi dengan saya di kelas kemarin? Kalau ditanya perasaan? Iya, perasaan jenengan. Kalau menurut saya perasaannya yang pertama alhamdulillah lega. Yang kedua senang. Iya, karena pada waktu observasi kemarin, pembelajaran kemarin itu saya menggunakan media LCD, nah itu pertama kali bagi saya ya. Karena dengan media tersebut sangat membantu sekali bagi saya untuk menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa tidak monoton hanya mendengarkan ceramah dari saya, tapi mereka bisa seperti menonton televisi. Kalau anak-anak kan sukanya seperti menonton televisi gitu, jadi anak-anak lebih bisa memahami materi tentang kubus. Menurut saya itu yang menarik dari saya. Jadi ini pengalaman baru Bu ya? Iya, pengalaman baru menggunakan. Memang sebelumnya belum pernah. Belum pernah jujur. Ya memang di Merdeka Belajar ini kan jadi seorang guru kan kita ya dituntut lebih kreatif. Iya, anak-anak juga lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menonton video pembelajaran tersebut. Kemudian kalau saya melihat kemarin Ibu sudah menerapkan teknik stop gitu. Iya. Itu saya juga ikut terbawa dalam saat Ibu menerapkannya itu. Kok sudah baru, ini kan baru dikenalkan, baru kami kenalkan kepada teman-teman. Tapi Ibu saya kira kemarin sudah bagus, sudah berani menerapkan. Nah, itu untuk hasilnya ke anak, dia anak sendiri bagaimana Bu? Kalau menurut pengamatan saya kemarin, anak-anak
sebelum menerima pembelajaran dari saya juga kelihatannya lebih rileks, ya, dibandingkan santai. Sebelumnya yang ibu belum pernah menerapkan semacam itu gitu ya. Iya, betul. Dan itu kan juga semacam ice breaking kalau tidak salah ya. Ya, bagian dari ice breaking, pendidikan sosial emosional. Memang dalam pembelajaran itu kita kan harus mengkondisikan anak. Jadi menyiapkan anak terlebih dahulu sebelum kita memberikan materi. Dan kalau memang kita itu anak masih dalam kondisi belum siap, kita kasih pembelajaran kata materi itu nggak masuk, masih ngeblank. Ya mungkin salah satunya dengan teknik stop yang kemarin dengan terapkan itu imbasnya ke anak itu anak semakin ya. Iya, semakin kelihatannya anak itu semakin fokus dalam menerima pelajaran, relax dan lebih santai. Terus perasaan ibu sendiri dengan teknik baru dan dengan terapkan. Kalau perasaan saya juga lebih santai, lebih relax. Kalau saya cenderung ke anak-anak, kelihatannya itu juga lebih santai dan lebih fokus dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Iya, dalam pendidikan era sekarang itu memang kita akan dituntut untuk lebih kreatif, ya. Kreatif karena pendidikan atau pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu harus menyenangkan. Ya, menurut ibu bagaimana ini dengan adanya pendidikan yang harus bersifat menyenangkan, kemudian yang harus lebih berpihak kepada anak itu? Kalau kita sebagai guru merasa kerepotan enggak atau gimana? Kalau anak usia SD kan juga masanya masih masa bermain ya, untuk pembelajarannya juga harus menyenangkan. Saya kira dengan metode atau media pakai LCD kemarin dengan menayangkan video pembelajaran itu juga menurut saya anak-anak lebih tertarik, mereka lebih senang untuk menerima pelajaran daripada yang seperti yang saya lakukan tiap hari dengan metode ceramah, kan lebih banyak dengan ceramah. Ya mungkin ada beberapa yang saya menggunakan beberapa media, tapi kan ya kebanyakan juga pakai ceramah. Nah, itu mungkin hal yang baru bagi mereka dalam menerima pelajaran dengan menonton video pembelajaran seperti itu. Terus kemarin itu dalam pembelajaran itu saya lihat ibu sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pertama saya melihat dari segi diferensiasi kontennya, ibu sudah menyiapkan video, menyiapkan itu materi lewat gambar tulisan atau itu pakai media kayak Rubik. Memang itu sudah saya kira dari segi kontennya itu sudah diferensiasi. Terus mungkin ini yang menurut ibu yang dari segi prosesnya itu kira-kira kemarin itu sudah dengan bisa menerapkan atau ada kesulitan di dalam menerapkan diferensiasi dari segi proses? Kalau dalam segi proses, anak-anak itu kan ya ada yang bisa melalui media secara visual, mereka bisa langsung menerima pelajaran. Ada juga yang secara auditor mendengarkan itu, audiovisual itu baru bisa menerima pembelajaran. Kalau di kelas saya itu kan, ya maaf, ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus, ya, karena dari segi penglihatan dia kurang mampu untuk melihat tulisan atau gambar secara jelas. Nah, mungkin dengan penggunaan media pembelajaran yang berupa LCD kemarin, kalau menurut saya dia melihat videonya mungkin kurang mampu menangkap gambarnya. Tapi suaranya mungkin melalui suara dari video itu dia bisa menangkap materi yang saya ajarkan. Itu saya melalui prosesnya. Untuk proses pembelajaran yang
dengan terapkan kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana yang dengan susun yang dengan rencanakan melalui RPP? Ya, alhamdulillah sebagai besar sudah sesuai dengan RPP yang saya buat, mulai dari pendahuluan, ada persiapan siswa, mulai dari doa, kemudian presensi dari siswa, kemudian lagu kebangsaan, kemudian ada juga penggunaan teknik stop kemarin juga sangat membantu sekali. Kemudian juga persepsinya juga sudah ada. Saya kira sudah sesuai dengan seperti yang yang sudah saya rencanakan sendiri. Mungkin Bu Nova bisa ya sedikit menceritakan kira-kira hal-hal apa yang dirasakan memuaskan ya bagi Ibu dalam proses pembelajaran kemarin. Ya sedikitlah kita bisa menceritakan ke untuk hal yang memuaskan, saya kira dengan melihat dari sisi murid, mereka sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran, sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari segi penggunaan medianya saya juga senang karena sudah bisa menggunakan media pembelajaran LCD yang sangat menarik bagi anak. Kemudian juga media pembelajaran yang lain yang berupa rubik itu juga mereka sangat antusias sekali. Jadi dengan mainan yang mereka punya di rumah mereka juga punya banyak. Nah, ternyata itu juga salah satu contoh dari merupakan contoh dari zaman ruang guru. Jadi mereka tahu kalau itu ternyata bermanfaat. Kemudian Bu, ini tentunya dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu kan Ibu ada ya kesulitan lah mungkin dari pembelajaran kemarin, kira-kira yang menjadi kesulitan Ibu dalam rangka penerapan pembelajaran kemarin itu apa? Kalau untuk saya secara pribadi kesulitannya itu ada beberapa. Saya kan baru menggunakan ICD ya, mungkin masih butuh bantuan dari guru yang lain memasang alat itu. Ya, saya sangat senang sekali kalau bisa menggunakannya. Kemudian untuk yang kedua, pada saat mengerjakan tugas mandiri itu masih ada anak-anak yang belum memahami soal cerita yang berbasis skor sesuai dengan area pengembangan yang ingin tingkatkan gitu ya. Saya lihat anak masih kesulitan untuk memahami soal tersebut. Kemudian pada saat refleksi di akhir pembelajaran, saya bertanya kepada mereka tentang materi yang sudah saya berikan. Ternyata masih ada beberapa anak itu yang menjawab kurang benar menurut saya, masih salah. Tadi terkait masalah pemahamannya berarti masih pertama mungkin pemasangan media, tapi masalah itu mungkin bisa diatasi. Nanti Ibu bisa ya minta tolong, saya juga selalu siap untuk membantu sambil belajar Bu. Jadi tidak harus dengan pokoknya kalau mau menggunakan media takut karena nggak bisa awalnya sudah masang, nggak usah takut ya, kita nanti saling membantu, kolaborasi, minta masakan sambil minta pemasangan, nanti kan dengan satu belajar cara memasang karena kalau tidak kita coba ya kapan lagi kita ingin perubahan ini. Kemudian tentang masalah tadi, memang itu sesuai yang area pengembangannya jenengan yang ingin jenengan kembangkan ya, terkait masalah kemampuan anak dalam mengerjakan soal kod ini masih kurang. Ini jenengan melihatnya itu di mana? Apa dalam pembelajaran kemarin, apa memang sudah pernah menganalisa sebelumnya atau gimana? Kok tahu anak itu nggak bisa atau belum bisa maksimal dalam mengerjakan soal numerasi yang berbasis kod? Mungkin dari segi pandang saya, dari minat baca anak sendiri itu masih kurang. Mereka masih malas
kalau misalnya dihadapkan pada soal cerita dengan kalimat yang panjang itu mereka minat bacanya sangat kurang sekali, literasinya juga mereka sangat kurang. Saya rasa seperti itu. Berarti penyebab kurangnya kemampuan anak dalam apa itu mengerjakan soal hot, soal numerasi itu salah satunya yaitu karena minat baca anak itu yang kurang. Dari penyebab itu, apakah ibu punya solusi selain gambaran apa ya ke depan untuk mencari solusi atas permasalahan itu? Kira-kira apa gitu yang ingin jenengan kembangkan? Rencana saya untuk meningkatkan minat baca anak sendiri itu di kelas terlebih dahulu itu akan saya buat sudut baca nanti akan ada beberapa buku entah itu dari saya pribadi atau mungkin dari anak-anak yang punya buku bisa disumbangkan ke kelas untuk bahan bacaan mereka supaya mereka itu literasi dalam membacanya itu bagus. Mungkin saya juga akan matur kepada kepala sekolah supaya gimana ya, untuk perpustakaan sekolah sendiri kan juga iya, itu kendala kita ya, kita belum punya perpustakaan. Berarti meningkatkan minat kan juga perlu ada perpustakaan sekolah. Berarti itu karena kita melihat lembaga kita itu kan belum punya perpustakaan. Jadi kan harus ada alternatif lain. Jangan kita melihat karena kita belum punya perpustakaan. Coba kita melihat aset yang kita miliki lah. Jangan melihat kekurangan. Jadi salah satunya mungkin alternatifnya solusi yang ibu sampaikan tadi memang sangat bagus. Kita memanfaatkan sudut baca. Terus kira-kira kegiatan untuk peningkatan literasi anak itu, kalau tadi meningkatkan sudut baca itu dengan buat model bagaimana? Mungkin sebelum pembelajaran 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak bisa membaca dulu dari buku-buku yang ada di sudut baca tadi. Sebelum pembelajaran dimulai mereka bisa membaca terlebih dahulu. Sifatnya wajib. Iya, 15 menit sebelum pembelajaran saya wajibkan bagi mereka untuk membaca. Membaca dengan mandiri apa dengan pengawasan dengan? Ya, mungkin secara mandiri juga bisa. Dan kita tahu sendiri Bu ya, di lembaga kita kan untuk referensi buku sendiri itu kan masih kurang tuh. Bagaimana ya cara kita bisa yang memberikan buku bacaan bagi anak itu yang bervariasi, jadi tidak hanya buku mata pelajaran saja. Kan kalau anak dihadapkan pada buku yang ada itu di kita kan ya mungkin masih ya seperti biasa membaca pelajarannya kan gitu. Untuk solusi untuk ini bagaimana? Kalau sebelum ada perpustakaan mungkin sekolah bisa mendatangkan seperti perpustakaan keliling bekerjasama dengan pihak stakeholder-nya atau apa itu untuk bisa mendatangkan perpustakaan keliling di sekolah kita sebelum ada perpustakaan sendiri. Jadi mengusulkan ke ibu kepala sekolah satu tadi untuk mengusulkan ke dinas lah tadi berikan perpustakaan sebagai penunjang cara minat belajar anak, minat membaca anak itu kan. Kemudian kedua, karena kita belum punya perpustakaan, alternatifnya salah satu tadi memanfaatkan sudut baca. Baiklah Ibu, tadi memang Ibu sudah mempunyai alternatif lain untuk mengatasi kesulitan. Dalam pembelajaran kemarin dari Ibu sendiri, itu tadi yang jenengan sampaikan lah kesulitan dari anak, gitu ya. Dari Ibu sendiri dalam pembelajaran kemarin yang mungkin Ibu merasa kesulitan itu di mana? Dalam pembelajaran kemarin, saya rasa metodenya mungkin masih kurang ya. Kalau kemarin itu kan metodenya pakai metode diskusi. Ya, mungkin ada tambahan atau metode-metode yang lain sehingga anak itu lebih bisa
sendiri yang sekarang digalakkan itu gimana menurut Ibu kesulitannya itu? Untuk pembelajaran diferensiasi sendiri saya rasa juga masih kurang saya untuk menerapkannya dan masih perlu pembenahan lebih banyak lagi menurut saya. Untuk kedepannya mungkin Ibu punya gambaran agar bisa lebih baik lagi untuk merencanakan pembelajaran yang Ibu terapkan, mungkin dari penerapan pendidikan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, kemudian PSI-nya seperti itu. Untuk kedepannya mungkin interaksi saya ya, karena di kelasnya kan ada yang berkebutuhan khusus, kan tidak bisa saya samakan antara mereka yang berkebutuhan khusus dengan mereka yang normal seperti biasa. Dan mungkin ada metode-metode yang lebih bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran yang akan datang, supaya hasilnya juga lebih bagus, lebih baik lagi. Mungkin ada pengelompokan sendiri bagi mereka yang berkebutuhan khusus dengan mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Baiklah Ibu, selanjutnya mari kita coba flashback lagi. Flashback ke belakang sebelum dengan kegiatan observasi ini. Ibu kemarin kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Dalam kegiatan pra-observasi kemarin, sesuai yang sudah kita lakukan dari pendidikan atau tujuan pembelajaran Ibu kemarin yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran saya kemarin yang ada dua. Yang pertama yaitu mengenal sifat-sifat kubus, dan yang kedua yaitu menghitung volume kubus yang berbasis soal hot. Kemudian area pengembangannya kemarin sesuai tadi yang sudah disampaikan apa itu? Untuk area pengembangannya sendiri yaitu kegiatan kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang berbasis hot. Strateginya kemarin menggunakan strategi yang diterapkan dalam pembelajaran. Untuk strategi pembelajarannya seperti biasa ada pendahuluan, kemudian ada awal dengan salam doa, kemudian persepsi kehadiran siswa. Untuk berikutnya yaitu penggunaan teknik stop sebagai SPG-nya sebelum mereka memulai pembelajaran. Ini dalam pra observasi kemarin ini saya membuat sebuah catatan khusus ya, yang mana pada tahap pra observasi guru kelas 5 yaitu dengan Bu Nova Mayasari selaku Puji itu kita lakukan berbincang-bincang dengan saya terkait dengan kesulitan murid, yaitu dalam menyelesaikan soal numerasi yang berbasis hot, betul ya. Dan ini mengakibatkan hasil yang didapat pada pelaksanaan simulasi AKM kurang memberi hasil yang memuaskan. Mungkin kita bisa, kan kemarin kita rekam Mbak, mari kita amati atau kita lihat videonya sambil kita nanti mengidentifikasi kira-kira ada mana yang kurang yang perlu ditingkatkan. Mungkin ya bisa geser ke sini apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isfa, penggerak Karang Lucu dari SD Negeri Kandangan 1, Kecamatan Lucu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Nova Mayasari SPD, wali kelas 5. Kali ini kami berdua akan melaksanakan praktek kucing dalam supervisi akademik, yang mana dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Di pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan
waktunya, mohon maaf ganggu waktunya Ibu. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, Pak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi terlebih dahulu sebelum besok kita akan rencananya akan melakukan kegiatan observasi. Makanya perlu kami sampaikan Bu, observasi ini untuk kegiatan observasi kemarin Bu ya. Dari video yang tadi kita laksanakan, saya kira sudah sesuai tadi apa yang saya sampaikan. Kita sekarang yang menjadi observasinya ya, kita yang perlu kita identifikasi bersama itu kegiatan observasinya. Sebaik saya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sama Allah SWT sehingga kita semua bisa bertemu di sini untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah kita ini. Untuk hari ini, apakah ada teman kalian yang sudah masuk? Iya. Kita percepat Bu ya. Hari ini ya. Cepat saja. Untuk Panjang ya. pembelajaran hari ini supaya bisa Setelah tadi menyanyi kan. Mau ke ini. Ini kali pertama ya. Kali pertama. Supaya kalian bisa relaksasi, bisa santai dalam pembelajaran. Dengan posisi nyaman, badan tegak, relax. Nah, mungkin di sini Bu, waktu kita apa itu menerapkan teknik stop ini, tekniknya itu ikut. Iya deh. Nah, Dari video saja ya. Pemandunya didengar. Tapi kan ini kan biar lebih kan sama ibu juga mengikuti kan malah. Secara sadar, nafas Anda masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang Anda hirup Tapi sudah mantap. masuk ke dalam tubuh. Ya baru sekali bisa. Rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas melalui hidung, pelan-pelan. Keluarkan, hembuskan lewat mulut. Yang tadi.
semua. Nah, kalian bisa lihat di situ sifat-sifat dari gugus ya. Nah, gugus di sini punya media. Nah, kalian pernah lihat media atau alat seperti ini, mainan seperti ini? Ada yang tahu namanya apa? Betul. Ini adalah contoh, salah satu contoh dari bangun ruang gugus. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sifat-sifat dari gugus itu, nanti Bu Nova akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Ya, tolong nanti disimak baik-baik dibandingkan. Nah, dari sini Bu ya, sedikit catatan. Kelihatannya kan Ibu belum menggali pengetahuan awal, iya deh, pengetahuan awal anak tentang mungkin perlu di sebelum melangkahkan. Jadi nanti ada jadi digali dulu pengetahuan awal anak tentang gugus, kira-kira contohnya apa, seperti itu, kota itu. Jadi ya pengetahuan awal itu saat ini biasanya anak kan ambil ini aja. Terus lanjut ya. Ya, disimak baik-baik. Tadi sudah dijelaskan. Sehingga bilangan kedua bisa kita anggap sebagai panjang besok atau sehingga kita bisa mengukur volume atau dengan cara M kali M kali M sama saja pangkat 3 berangkat dari rumus volume gugus tersebut kita dibagi 4 mencari panjang rumus atau M-nya. Kita percepat dulu ya. Nah, percepat. 12 kali 12 kali 12. Ya, 12 cm kali 12 cm. Ya, dalam Halaman 2. Jelas ya. Gimana anak? Untuk jawaban kalian sudah Sekilas kita tadi melihat flashback pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Kira-kira dari semua murid tadi itu apakah memang mereka senang dengan video? Iya, untuk mayoritas kelihatannya semuanya mereka senang dengan pembelajaran yang seperti kemarin itu, dengan menonton video pembelajaran, ada hal yang baru bagi mereka. Apakah selain itu mungkin ibu punya alternatif lain, mungkin besok mau mengerjakan untuk pembelajaran ya selain video lah, mungkin dari poster. Biasanya kan anak kecil-kecil kan suka gambar-gambar seperti itu. Mungkin selain video pembelajaran, untuk pembelajaran yang akan datang itu saya akan berusaha untuk ya menyediakan gambar atau media yang lain berupa mainan atau alat yang mereka tertarik untuk pembelajaran berikutnya. Ini gitu ya, dari observasi kemarin saya kan sudah membuat catatan-catatan yang mana yang pertama yaitu dari ranah kognitif. Kemarin Ibu sudah membantu meningkatkan kemampuan murid dalam menyelesaikan soal yang berbasis hot. Dan dari keterampilan sendiri kemarin juga dilaksanakan itu memberikan soal-soal cerita kepada anak untuk dikerjakan secara kelompok. Itu berarti itu adalah pengamatan saya kemampuan siswa dalam memaknai sebuah cerita ya pada setiap paragraf sehingga dia itu bisa memahaminya dan mengerjakan soal yang ada di cerita itu siswa. Kemudian lingkungan belajar kemarin itu sudah dengan kondisikan sebelum mulai pembelajaran, dulu mengecek kondisi lingkungan belajar dengan tata dengan rapi, kemudian kesiapan belajar
awal sudah dengan persiapan dari kegiatan pendahuluan, kemudian tadi ada hal yang baru ini untuk agar supaya anak itu menilai dengan pakai teknik sentor gitu. Kemudian alat dan sumber belajar saya melihat dengan sudah menggunakan alat dari video pembelajaran, menggunakan laptop, LCD, dan strategi pembelajaran. Ibu menggunakan strategi pembelajaran diskusi, Bu ya, yang kerja kelompok diskusi dari video. Kemudian yang selanjutnya catatan tambahan dari hasil observasi kemarin. Saya kira guru sudah menyusun RPP dengan utuh. Kalau saya perhatikan RPP dengan sesuai dengan tema pada hari itu. Dan pada awal pembelajaran kegiatan yang dilakukan yaitu dengan berdoa bersama, menanyakan keadaan murid, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya atau persepsi. Guru juga sudah mengecek keadaan kelas, kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, terlihat dari diskusi waktu ada diskusi saat KPM dan kegiatan akhir yaitu menanyakan materi yang dipelajari atau mengadakan refleksi. Namun di sini yang ada yang perlu ditambahi dalam proses pembelajaran antara lain, ini catatan saya ya kemarin. Guru perlu menyampaikan kesepakatan belajar, itu belum jenengan sampaikan. Itu biar belajar misalnya seperti apa? Saya kurang tahu. Kalau biasanya dulu kan kalau ada di kelas itu kita gunakan seperti dulu yang telah kami sampaikan ya, kita menggunakan kesepakatan kelas di sini. Nah, ini mungkin lebih meningkatkan lagi kalau di kelas itu ya. Kalau dalam pembelajaran itu mungkin nanti bisa kita buat kesepakatan belajar yang mana nanti yang membuat anak-anak. Mungkin ini yang belum ada kesepakatan belajar. Itu misalnya seperti apa? Sanksi? Seperti katakan waktu pembelajaran, ya nanti anak-anak harus tertib, rapi, harus menghormati teman. Itu beda ya sama tata tertib di kelas kan biasanya sudah yang perjanjian kelas itu loh. Iya. Beda yang perjanjian kelas itulah untuk keseharian. Ini kesepakatan dalam pembelajaran itu mungkin perlu tambah ini untuk peningkatan saja, ini catatan saya. Iya. Kemudian pada kegiatan inti tadi Ibu perlu menggali pengalaman awal, pengetahuan awal siswa. Nah itu loh, itu yang belum, pengetahuan awal siswa. Kemudian ada lagi pada akhir berarti sudah dilakukan sudah dilakukan refleksi. Cuman mungkin nanti yang perlu jenengan sampaikan juga tambahan itu tentang pesan moral. Ini catatan saya pada waktu kegiatan observasi kemarin. Tentu jadi secara menyeluruh pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kita lanjutkan Bu ya. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan. Kita sampai mana tadi? Sampai alternatif kesulitan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi terus ini Bu, dari alternatif yang ingin Ibu sampaikan ke kepala sekolah tadi ya, tentang adanya perpustakaan atau mewujudkan sudut belajar. Kira-kira ini yang ingin jenengan lakukan kapan Bu? Kalau untuk pembuatan sudut baca sendiri ya sesegera mungkin, karena itu kan menyangkut kemampuan anak supaya minat bacanya semakin tinggi. Nanti akan saya usahakan segera mungkin akan saya bentuk sudut baca di kelas. Gitu. Nah, terus untuk referensi bukunya itu yang ada untuk referensi bukunya ya mungkin dari anak-anak sendiri, mereka kan kadang punya buku cerita atau buku yang lain, terus mungkin dari saya pribadi atau dari teman-teman guru yang memiliki bahan atau materi bacaan, mereka bisa meminjamkan atau menyumbangkan untuk sekolah, mungkin seperti itu. Oke. Jadi untuk alternatif
mengatasi solusi atau kesulitan yang Ibu hadapi tadi tentang masalah apa itu meningkatkan minat baca anak tadi guna untuk peningkatan kemampuan anak dalam menyelesaikan memahami soal yang panjang bacaan itu salah satunya tadi ya kita untuk membuat sudut baca, memaksimalkan sudut baca gitu. Berdasarkan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, tadi sudah saya sampaikan pengalaman saya, hasil observasi saya. Kira-kira ini yang menurut Ibu sudah mantap, sudah baik, sudah dengan jalan itu yang mana? Mungkin pemanfaatan media pembelajaran itu sudah bagus. Anak-anak juga semakin tertarik, semakin berminat untuk belajar. Saya kira untuk itu yang media pembelajarannya. Pemanfaatan media pembelajaran. Ya. Kemudian ada lagi yang ice breaking dan teknik stop, mungkin mereka bisa lebih rileks atau santai sebelum mereka melaksanakan pembelajaran. Dan mungkin dengan metode diskusi, mereka kan tidak mengerjakan sendiri, mereka bisa bertukar pendapat untuk mengerjakan soal sama-sama. Jadi ada interaksi sosial antara mereka dalam mengerjakan soal tersebut. Itu yang sudah berjalan dengan baik ya. Adakah selain teknik stop untuk apa itu mengetahui menyiapkan anak itu, mungkin dalam pemikiran Ibu selain itu, masa kita akan menerapkan teknik itu terus kan tidak? Kalau selain pakai teknik stop itu kan baru bagi saya ya. Sebelum penggunaan teknik stop itu saya biasanya menggunakan ice breaking yang lain untuk supaya bisa fokus, mereka lebih fokus untuk belajar dengan ice breaking yang lain selain teknik stop. Biasanya saya pakai itu. Yeah. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki Bu, yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin. Maksudnya dalam segi murid atau? Ya bisa dari segi murid, dari segi kita sendiri juga bisa. Ya itu mungkin hampir sama dengan kesulitan ya. Kesulitan yang dihadapi yaitu tadi pemahaman mereka dalam memahami soal itu kan masih kurang, sehingga minat baca mereka juga kurang, sehingga dalam memahami soal juga kurang, hasilnya nanti juga akan berpengaruh pada hasil pembelajaran nanti, nilainya juga masih ada yang di bawah KKM. Saya kira seperti itu. Terus ini apa rencana Ibu ke depan? Ya, rencana Ibu ke depan setelah kita mengadakan supervisi akademik ini untuk pertemuan pembelajaran berikutnya, rencananya ke depan. Ya, untuk rencana ke depan mungkin saya akan lebih bervariatif dalam menggunakan media pembelajaran, dalam menggunakan alat pembelajaran, sumber belajar, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga mereka juga lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kalau mereka aktif, yang saya harapkan tentunya ya untuk meningkatkan hasil belajar mereka supaya lebih baik lagi, sehingga bisa mendapat nilai yang di atas KKM. Ini yang terakhir sebelum kita selesaikan percakapan pada pagi hari ini, saya ingin mengetahui pengembangan dari itu sendiri. Rencana pengembangan diri yang ingin Ibu laksanakan itu apa untuk ke depan? Yang pertama tadi kan kalau saya garis bawahi jelas tadi tentang minat, apa itu pengembangan minat baca.
untuk pengembangan diri pada anak mungkin ya itu mereka bisa meningkatkan literasinya dalam membaca atau meningkatkan minat baca anak dengan rencana saya kan menggunakan sudut baca tadi ya. Tujuan yang tidak dicapai kan? Iya, dengan meningkatnya minat baca kan tujuannya bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang berbasis hot. Terus ukuran keberhasilannya dari rencana jenengan tadi ingin memaksimalkan sudut baca, sehingga nanti kan endingnya kan inginnya itu kan anak itu lebih literasinya lebih meningkat itu. Ukuran keberhasilannya ya tentu saja hasil akhirnya saya harapkan supaya hasil atau nilai yang diharapkan siswa tadi sesuai dengan yang saya harapkan atau sesuai dengan standar minimal nilai yang sudah saya tentukan. Itu sebagai ukuran keberhasilan tadi ya. Iya betul. Kemudian pendukungnya dari minat baca pengembangan tadi. Untuk pendukungnya sendiri yang mungkin ada sudut baca, kemudian ada buku-buku bacaan yang relevan. Terus waktunya secepatnya. Kalau waktu untuk menggunakan sudut baca tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin sebelum pembelajaran selama kurang lebih 15 menit sebelum pembelajaran mereka bisa membaca buku yang ada. Dengan pengawasan. Iya, yang pertama ya mungkin dengan pengawasan. Awalnya. Iya, awalnya mungkin dengan pengawasan. Nanti ya setelah berjalannya waktu, mungkin mereka akan terbiasa sendiri untuk melakukan menambah minat baca mereka dengan menggunakan sudut baca tadi. Terus untuk yang selanjutnya rencana pengembangan diri yang ingin dikembangkan selain itu? Mungkin untuk meningkatkan hasil belajar mereka mungkin juga saya akan menambah pengetahuan atau pemahaman saya misalnya dengan melalui mengikuti diklat atau meningkatkan kemampuan guru. Iya, meningkatkan kemampuan saya sebagai pendidik agar bisa lebih meningkatkan hasil belajar mereka. Tujuannya yang tidak dicapai? Maksudnya dari meningkatkan kemampuan tadi lah. Saya sebagai guru tadi. Ya mungkin hal itu juga akan menambah pengetahuan saya sebagai pendidik. Yang kedua, yang lebih utama lagi ya tentunya untuk meningkatkan kemampuan dari peserta didik saya pada khususnya ya sehingga mereka bisa lebih meningkatkan hasil belajar mereka. Terus ada lagi untuk pengembangan diri yang ingin dikembangkan untuk ke depan? Mungkin sementara itu dulu, saya rasa itu dulu. Itu ya. Baik Ibu Nova, terima kasih atas waktunya. Terakhir kali tadi sudah banyak sekali ya yang kita bicarakan. Untuk kedepannya yang ingin jenengan lakukan tadi salah satunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari persiapan mengajar, belajar pada anak, kemudian belajar yang lebih bervariatif tadi jenengan sampaikan. Kemudian satu kata yang terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu dengan adanya kegiatan yang sudah saya lakukan bersama Ibu selama ini? Alhamdulillah saya merasa senang bisa membantu Pak SK dan saya juga merasa lebih harus meningkatkan potensi yang ada di dalam diri saya sehingga nanti kan imbasnya juga pada anak-anak. Kalau pengetahuan saya meningkat, kemampuan saya meningkat, saya harapkan nanti juga anak-anak juga bisa meningkat hasil belajar mereka. Terima kasih Bu Nova ya atas waktunya
selama ini mulai dari awal kita melakukan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, supervisi akademik sampai hari ini pasca observasi, karena memang ini yang kita inginkan. Harapannya itu dengan adanya kegiatan ini nanti kemampuan kita sebagai seorang guru, menjadi seorang guru itu lebih profesional, ya, kemampuan akademik kita lebih profesional, selalu memberikan pembelajaran baru, model-model pembelajaran baru yang tujuannya adalah berpihak kepada Memotivasi saya untuk lebih meningkatkan. Kita belajar bersama, Bu. Kompetensi saya. Kita tidak menggurui, bukan. Saya juga belajar, dengan juga belajar. Maka dari itu kan nanti kita tingkatkan bersama-sama kemampuan kita sebagai seorang guru, guna untuk menyuguhkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tentunya yang terbaik untuk anak didik. Demikian, ya, terima kasih. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya dengan rekan saya Bu Nova Mayasari SPD, guru kelas 5. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Nova, dan terima kasih kepada Pak Puji Kartika Nugraha, PT saya yang selalu setia mendampingi saya, membimbing saya dalam PGP ini. Semoga ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.